Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku level 4 yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Raga dalam video pembelajaran IPA. Dan video ini adalah video terakhir di tema 2 karena minggu depan sudah masuk ke dalam pekan evaluasi. Semangat! Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Sebelum Ustadz jelaskan apa itu energi alternatif, Ustadz akan cerita sedikit ini. Kamu tahu listrik ya? Energi listrik sangat berguna bagi kehidupan manusia. Coba kalau nggak ada energi listrik, mati lampu 1 jam saja, kita kan pusing ya, tidak bisa menyalakan HP, tidak bisa belajar online dan lain-lain. Jadi, sebagian besar energi listrik itu dihasilkan oleh PLTU. Apa itu PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Listrik di Indonesia masih bergantung pada energi batu bara. Jadi PLTU ini menggunakan energi batu bara sebagai bahan bakarnya. Sampai sini paham ya? Oke. Batu bara, apa itu batu bara? Batu bara dan minyak bumi adalah sumber energi yang berasal dari bumi. Jadi terbentuk akibat makhluk hidup yang tinggal di zaman purba. Kemudian sisa-sisa makhluk hidup ini terpendam di dalam bumi, berubah susunan kimianya ya, berjuta-juta tahun lamanya, kemudian menjadi minyak bumi dan batu bara. Nah, sekarang Ustadz akan jelaskan keterkaitannya. Jadi, penggunaan batu bara ada beberapa dampak negatifnya. Salah satunya adalah tidak ramah lingkungan. Jadi sisa-sisa pembakaran itu, asap-asapnya akan mencemari udara di sekitar kita. Nah, yang kedua, energi batu bara ini bersifat atau jumlahnya ini terbatas ya, terbatas. Menurut penelitian, jika kita ambil terus, kita crop terus dari bumi, kita sedot terus dari bumi, maka energi batu bara ini akan habis, bisa habis. Nah, sekarang kita sambungkan ke dalam energi alternatif. Jadi, bagaimana caranya kita mendapatkan listrik tanpa menggunakan energi batu bara? Jadi dicarilah energi alternatif. Apa itu alternatif? Alternatif adalah pilihan dari beberapa pilihan ya. Jadi misalnya kamu mau ke SD 2 Al-Irsyad, kamu bisa lewat jalan Arjuna. Namun kamu punya alternatif lain, kamu punya pilihan lain, bisa melewati Gang Nakola. Nah, itu yang disebut alternatif. Jadi bagaimana kita mendapatkan energi yang ramah lingkungan dan jumlahnya tidak terbatas? Berarti kita harus menggunakan energi alternatif. Contoh-contoh energi alternatif ya adalah matahari, bisa angin, air, kemudian gelombang laut, dan ada juga geotermal atau panas bumi, ada lagi biomasa. Oke? Nah, syarat energi alternatif ini kebalikannya dari batu bara dan minyak bumi tadi. Syaratnya 1, ramah lingkungan ya, harus ramah lingkungan. Yang kedua, jumlahnya tidak terbatas atau senantiasa ada di alam. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video-video yang satu ini. Matahari. Energi matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya menggunakan alat yang bernama panel surya untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. PLTS dibangun di tempat yang sangat terik atau memiliki intensitas cahaya yang tinggi. Sayangnya,
energi listrik tidak bisa dihasilkan pada malam hari. Air. Aliran air dapat digunakan sebagai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air untuk menghasilkan listrik. PLTA yang menghasilkan listrik dengan voltase yang besar terdapat pada bangunan bendungan atau waduk. Bangunan ini didesain untuk membendung air sekaligus menghasilkan listrik karena di dalamnya ada turbin dan generator. Air yang mengalir akan menggerakkan turbin sehingga generator menghasilkan listrik. Angin. PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu adalah pembangkit listrik dengan menggunakan energi angin. Angin akan menggerakkan baling-baling sehingga generator menghasilkan listrik. PLTB hanya bisa dibangun di tempat yang datar, luas, memiliki curah angin yang tinggi, dan dekat dengan pemukiman. Ombak laut. PLTGL adalah pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Pembangkit listrik ini memanfaatkan gelombang laut atau ombak sebagai sumber tenaga. PLTGL memiliki bermacam bentuk, akan tetapi prinsip kerjanya sama, yakni alat yang terkena tenaga gelombang laut akan memutarkan turbin sehingga generator menghasilkan listrik. Panas bumi atau geotermal. Panas bumi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan panas yang terdapat di dalam bumi untuk menghasilkan listrik. Uap panas yang bertekanan tinggi akan memutarkan turbin-turbin sehingga generator menghasilkan listrik. Kemudian, listrik itu akan disalurkan menuju pemukiman. Biomasa. Biomasa adalah energi yang memanfaatkan sisa-sisa makhluk hidup sebagai sumber energi utamanya. Contoh energi biomasa adalah sisa-sisa hasil pertanian, sisa-sisa hasil perkebunan, kotoran hewan, dan lain-lain. Kamu sebagai siswa bisa melakukan percobaan listrik dari buah atau umbi-umbian. Umbi-umbian seperti kentang dan singkong, serta buah-buahan seperti jeruk, lemon, apel, dan lain-lain ternyata dapat menghasilkan listrik. Buah, terutama buah yang bersifat asam, dapat digunakan sebagai sumber listrik pengganti baterai karena mengandung elektrolit. Penjepit kabel dengan paku bersifat konduktor atau sangat baik untuk mengalirkan listrik. Sedangkan kabel pada rangkaian tersebut berfungsi mengalirkan listrik sehingga lampu dapat menyala. Energi-energi alternatif tersebut ramah lingkungan dan jumlahnya tidak terbatas. Nah, kita sudah belajar tentang energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik untuk menggantikan PLTU yang menggunakan energi batu bara. Sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif yang dapat menggantikan minyak bumi. Minyak bumi memiliki kelemahan seperti batu bara, yaitu tidak ramah lingkungan dan jumlahnya terbatas. Minyak bumi bisa didapatkan melalui pengeboran yang ada di darat maupun di laut lepas. Minyak bumi bisa diolah menjadi BBM atau bahan bakar minyak, yaitu bensin dan solar. Kemudian gas LPG, minyak tanah, dan lain-lain. Kira-kira energi alternatif apa saja ya yang dapat menggantikan minyak bumi? 1. Energi matahari. Sekarang sudah banyak perusahaan mobil yang memproduksi
mobil tenaga surya, walaupun jumlahnya terbatas. Mobil ini menggunakan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Kendaraan yang menggunakan solar atau bensin sebagai bahan bakarnya akan menghasilkan polusi. Sedangkan mobil tenaga surya menghasilkan nol polusi sehingga ramah bagi lingkungan. 2. Tanaman jarak. Tanaman jarak memanfaatkan buah dan bijinya untuk diolah menjadi biodiesel. Bahan bakar ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel. Hasil sisa pembakaran jika menggunakan biodiesel masih lebih ramah lingkungan daripada menggunakan BBM dari minyak bumi. Biogas. Kompor biogas adalah kompor yang menggunakan gas hasil fermentasi pengolahan kotoran ternak. Kompor ini dapat menggantikan minyak tanah dan gas LPG yang berasal dari minyak bumi. Kompor biogas lebih ramah lingkungan dibandingkan kompor minyak tanah dan kompor LPG. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, seperti itu penjelasan tentang energi alternatif. Yang masih bingung bisa baca-baca buku referensi yang lain. Siap ya? Nah, untuk video hari ini Ustadz cukupkan. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.